Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan berikan video tentang pembuatan pupuk organik cair dari limbah rumah tangga, yaitu air bekas cucian beras. Sebenarnya pupuk ini, pupuk organik cair dari air cucian beras itu bisa langsung kita gunakan. Jadi air cucian beras bisa langsung kita aplikasikan begitu saja. Namun untuk lebih mengoptimalkan fungsinya, manfaatnya, kita di sini perlu fermentasi terlebih dahulu dengan bakteri-bakteri mikroorganisme yang dapat menjadikan berkembangnya manfaat dari air cucian beras itu. Yang pertama, dari air cucian beras ini mengandung beberapa kandungan yang dibutuhkan oleh tanaman. Ada natrium, fosfor, nitrogen, dan salah satunya di sana juga mengandung karbohidrat, di mana karbohidrat ini sebagai penyusun hormon zat mengatur tumbuh, yaitu auksin dan gibberellin, sebagai mempercepat pertumbuhan tanaman. Sehingga nanti diharapkan dengan adanya pupuk organik cair ini bisa meningkatkan produktivitas suatu tanaman itu sendiri. Dan salah satu upaya dari ketahanan pangan ya seperti ini. Kita bisa manfaatkan limbah-limbah yang ada di rumah tangga, kita manfaatkan untuk kita ambil manfaatnya dari tanaman itu. Ya, sehingga nanti rumah yang kita tempati ini menjadi rumah tanpa limbah. Kegiatan program yang sangat baik jika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita di sini untuk memproduksi suatu tanaman yang kita tanam, baik itu tanaman pangan yang kita makan, itu tidak kalah saing dengan sayuran-sayuran organik. Sedangkan sayuran organik yang berada di pasar modern saja harganya itu bisa sampai 10 kali lipat dari harga biasa. Sehingga kita di sini dengan justru di rumah inilah kita bisa menghasilkan sayuran-sayuran yang terjamin mutunya, terjamin perawatannya, ya terjamin juga kandungan gizi dan kesehatannya. Sehingga jauh lebih baik kita bisa memanfaatkan pekarangan-pekarangan yang ada di rumah, kita tanami dengan sayuran yang kita konsumsi. Selain itu juga bisa mengurangi biaya dapur, bisa mengurangi biaya rumah tangga, dan tidak hanya kondisi yang pandemi seperti ini, kondisi-kondisi yang biasa, kondisi normal, kita sebenarnya bisa menanam sebagai investasi cadangan makanan. Karena kita tidak tahu masa depan seperti apa, kondisi hari-hari ke depan itu seperti apa. Suatu contoh, ketika suatu saat harga cabai naik begitu luar biasanya sampai harga ratusan ribu per kilonya. Nah, bagaimana kalau kita menanam sendiri? Cukup mudah. Cukup kita tanam di polybag ataupun pekarangan rumah, kita bisa menghasilkan, bisa memanfaatkan cabai itu sendiri. Sehingga ini sebagai investasi yang saya sebut tadi, sebagai cadangan apabila nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti kondisi pandemi seperti ini, kita bisa manfaatkan pekarangan rumah untuk menanam. Nah, ini salah satu contoh pupuk organik cair dari air beras. Ini masih belum jadi, hanya baru beberapa hari. Bagaimana cara membuat dari pupuk organik cair ini? Silahkan lihat video berikutnya. Oke, yang pertama yang perlu kita siapkan di sini ada beberapa bahan dan alat, dan ini bahan-bahan yang sangat mudah ditemukan. Yang pertama kita menggunakan botol ukuran 1 liter. Sebenarnya tempatnya itu bebas, bisa dirigen, bisa ember, yang penting ada penutupnya. Kita ini sebagai contoh saja kita gunakan botol ukuran 1 liter dan beserta penutupnya. Kemudian kita gunakan air beras, ini juga kurang lebih 1 liter. Terus kita gunakan gula putih. Teman-teman tidak harus menggunakan gula putih, tapi bisa menggunakan gula merah atau menggunakan tetes tebu. Ini sebagai makanan mikroba yang ada di air beras cucian beras nanti. Dan ini kita berikan efektif mikroorganisme. Kita gunakan E4 untuk tanaman, ya, E4 untuk tanaman. Kita nanti kita bisa sebagai permulaan untuk organismenya, nanti biar organismenya berkembang. Untuk ukuran 1 liter air beras, kita di sini menggunakan kurang lebih 1 sendok gula atau mungkin bisa lebih. Kemudian kita di sini juga menggunakan 1 sendok E4. Kita gunakan 1 sendok E4.
E4 ini teman-teman bisa temukan di toko pertanian, harganya cukup murah, yaitu sekitar 25 ribuan. Dan bisa digunakan berkali-kali. Kita gunakan 1 sendok atau sekitar, kalau 1 sendok makan ini ukurannya kurang lebih 15 mili 1 liter. Oke, kita campurkan, kemudian kita masukkan, kemudian kita aduk sampai merata, gulanya sampai cair ya. Kita aduk seperti ini. Oke, setelah dirasa cukup, kita masukkan ke dalam botol air mineral ini. Jadi perbandingannya adalah 1 liter air beras, cucian air beras, kemudian 1 sendok gula merah, gula pasir ataupun tetes tebu, dan menggunakan 1 sendok makan E4. 1 sendok makan E4. Ini barang-barang yang mudah ditemukan. Sekarang kita pindahkan ke botol. Bisa menggunakan corong. Kita masukkan semuanya. Kurang lebih 1 liter ya. Kemudian kita tutup. Dan kita tempatkan di tempat yang sejuk. Dan kita simpan air cucian beras ini dengan campurannya bahan-bahan yang lain tadi kurang lebih 6-10 hari. Tandanya bahwa air cucian beras ini bisa berhasil ketika sampai 6 hari itu atau 10 hari kurang lebih sudah tercium bau fermentasi, yaitu seperti bau tape. Dan setiap hari teman-teman membuka tutupnya ini, karena mikroorganisme yang ada di sini menghasilkan gas sehingga perlu dibuka. Cukup dibuka sehari sekali saja, dibuka biar udaranya keluar. Kemudian kita tutup lagi. Begitu seterusnya, setiap hari kita buka, kita lakukan sampai ya sekitar 10 hari. Atau ketika sudah baunya sudah seperti bau tape, itu sudah menunjukkan sudah bisa digunakan. Dan ini adalah contoh air cucian beras yang sudah saya simpan kurang lebih 10 hari. Bentuknya menjadi lebih pekat dan baunya ini seperti tape, jadi tidak berbau busuk ya. Jadi memang seperti tape hasil fermentasinya. Untuk tipsnya lebih mudah, jika teman-teman memiliki wadah yang lebih besar dari ini, teman-teman bisa menempatkan di dapur. Karena biasanya di dapur ini sebagai sering untuk mencuci beras gitu ya, sehingga tempatkan saja di dapur biar nanti ketika ada air cucian beras kita bisa langsung ditempatkan di situ. Kemudian kita tinggal tambahkan E4 ataupun kita tambahkan tadi baik gula merah ataupun gula putih, sama saja. Sekarang cara aplikasi pemanfaatan dari pupuk organik cair yang sudah jadi. Ini saya sudah punya pupuk organik cair yang sudah jadi. Warnanya berbeda dengan yang belum jadi. Ini sudah terlihat pekat seperti ini. Yang bisa digunakan, kita menggunakan untuk menggunakan ini kita cairkan dulu, kita kurangi kepekatannya. Bisa tambahkan 5-10 kali air biasa kita campurkan dengan ini, sehingga bisa perbandingan 1:5 atau sekitar 1:10. Karena ini memang asam, sehingga kalau diaplikasikan langsung terlalu pekat sehingga kita perlu cairkan. Di sini kurang lebih saya menggunakan setengah gayung. Kita masukkan saja ke ini tempat penyiraman. Sekitar kita masukkan seperti ini ya. Kurang lebih ini 9 liter.
Kita aduk-aduk saja begini. Sekarang kita bisa aplikasikan ke tanaman. Di sini saya aplikasikan ke tanaman cabai dan juga tanaman paprika. Ini paprika, ini paprika, dan ini cabai. Kita siram. Selain kandungan tadi seperti karbohidrat, di sini juga mengandung mikroba-mikroba yang penting untuk tanaman, seperti mikroba yang bersifat antagonis terhadap patogen-patogen seperti Pseudomonas yang bisa mematikan atau menjadi musuh untuk fusarium, sehingga ini baik untuk kondisi biologi tanah itu sendiri, sehingga tidak hanya sebatas yang baik, tidak hanya sebatas fisik, kimia, tapi juga secara biologi kondisi tanah juga baik. Kita bisa aplikasikan ini setiap hari atau kita selang beberapa hari. Jadi ini memang cukup aman, tidak mengandung residu dan tidak berbahan kimia sintetis. Oke, demikian dari video pembuatan pupuk organik cair. Teman-teman bisa aplikasikan di rumah dan bisa manfaatkan, ada bekas cucian untuk tanaman kita di rumah.